Ya, selamat datang kembali di channel saya Green Mombak. Buat yang udah pernah datang ke sini, yang belum pernah ya selamat datang di channel saya. Eh, Tadinya gue pengen bahas dual clutch transmission, tapi gue pengen nyantai dulu karena beberapa waktu ke belakang bahasannya berat-berat semua. Gue juga tadinya pengen bahas soal apa namanya quick shifter gitu, tapi kemudian pas gue coba bikin videonya gue tonton sendiri, well that's kinda too boring gitu, karena sebetulnya antara dual clutch transmission dan itu tadi quick shifter sebenarnya hal yang gampang gitu ya. Gampang, ternyata nggak begitu susah gitu. Sangat-sangat simpel untuk dimengerti juga gitu. Jadi eh gue bahas sesuatu yang lain ya. Kali ini nggak perlu nggak perlu metode-metode penjelasan yang ribet gitu. Kayak pakai papan segala macem gitu kan. Cuman mungkin gue bakal mencoba berbicara sedikit pelan di sini karena banyak video gue banyak berbicara dengan nada yang cukup cepat gitu ya. Oke, yang mau gue bahas sendiri apapun, kita mau bahas apapun. Ini apapun. eh gue bahas soal apa ya, macro sleep dan apa namanya, ya itulah pokoknya. bukan apa ya, jadi pergerakan tubuh gitu, muscle memory. Nah itu gue pengen membicarakan soal muscle memory dan macro sleep gitu, karena nanti gue bakal kasih jurnal ya gitu ya. Nggak cuma jurnal, gue bakal ngasih paper. Kayaknya nggak jurnal sih, jurnal kepanjangan dan biasanya jurnal berbayar, jadi kalaupun gue kasih linknya agak hassle gitu buat beli itu. Jadi mungkin gue bakal taruh paper, dan gue juga bakal kasih artikel tentang macro sleep, jadi kalau ada yang mau memperdalam itu silahkan. Oke, jadi secara singkat sebetulnya siklus tidur ya, kita mulai dari siklus tidur dulu. Siklus tidur itu gak cuma langsung kita tidur blok langsung enggak, tapi tidur itu ada namanya deepnya, terus ada rapid eye movement, ada slow eye movement gitu kan, REM dan SEM, dan segala macam bla bla. Itu semua tergantung pada frekuensi di otak gitu kan. Jadi di otak kita nanti bekerja ada pulse atau sinyal gitu ya di otak, gitu kan. Terus ada yang membuat mata bergerak dengan cepat, ada yang kurang cepat gitu kan, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itulah proses otak saat kita tidur gitu ya, secara sederhana seperti itu gitu. Nah kemudian itu berkaitannya dengan central nervous system, central nervous system atau sistem saraf pusat gitu ya. Jadi secara sederhana gitu ya, saat orang ingin tidur gitu ya, ada beberapa fasenya gitu, dari benar-benar melek gitu ya sampai akhirnya ngantuk dan akhirnya tidur gitu. Sekalipun kita paksakan tidur gitu ya, walaupun kita nggak ngantuk, kita bisa saja memaksakan tidur gitu dengan terus-terusan merem segala macam. Nanti otak kita akan memprogram untuk kita akan tidur dengan sendirinya dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya gue mau menceritakan detailnya karena nanti sudah ada papernya, kayaknya agak useless gitu ya. Jadi gue bakal menceritakan sebuah pengalaman, dan gue yakin teman gue kalau tahu kejadian ini dia pasti bakal marah banget sama gue, dan nanti kalau ketemuan entah pas di reunian atau gimana, gue bakal dipukul sama dia. Jadi gue punya pengalaman waktu itu. Kalau ada suara di background dihiraukan saja, nggak tahu itu siapa. Jadi gue dulu punya pengalaman di 2015, ingat gue dulu gue masih kuliah di Semarang. Waktu itu first anniversary ya kalau nggak salah, bukan, Ghost to Puncak Bogor. Jadi bukan first anniversary waktu itu, jadi antara 2014 atau 2015, karena gue tahu motor gue yang Ninja 2 tak itu 2015 udah hilang gitu, dan gue datang ke sana pakai motor gue yang hilang, dan gue datang dari sana dari bulan masih dari Semarang gitu, jadi bukan dari Bandung gitu. Antara 2014 atau 2015, gue lupa tepatnya berapa, kayaknya 2014 deh. Jadi secara sederhana gini, gue dulu teman gue itu punya pacar. Gue nggak tahu ya, katanya udah putus juga apa gimana, gue nggak tahu gitu. Pokoknya dia punya pacar gitu ya, pokoknya pacar itu orang Bandung, mantan mungkin ya, nggak tahu, pokoknya intinya gitu kan. Nah terus gue bilang sama dia gitu kan, gue mau ke Bogor lewat Bandung, lu mau ikut gak gitu. Terus dia bilang oke, gue ngikut gitu. Dia teman gue tuh cewek gitu loh. Oke, gas gitu. Ya udah, waktu itu kita akhirnya jalan kan.
jalan. Dan yang gue tanya sebelumnya, memang gue sempet tanya, lu kuat gak kalau misalnya bawa motor jauh gitu? Kata dia kuat-kuat aja gitu kan, tapi paling kalau ngantuk istirahat ya, gue bilang gitu. Oke, dia mengimplementasi kalimat gue secara baik. Karena waktu itu bisa dikatakan ya, setiap jalan 30 menit kita istirahat 30 menit gitu. Jadi perjalanan Semarang sampai ke Bogor yang estimasi awalnya itu paling sekitar 8 jam gitu ya, itu berubah gitu loh, jadi 24 jam 25 jam gitu, karena waktu itu sempat istirahat juga di Bandung gitu ya. Istirahat di Bandung gitu ya, gue tidur nggak tidur juga sih kemarin, gue nggak bisa tidur juga gitu kan. Terus temen gue jalan sama cowoknya itu gitu kan, bla 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 bla, singkat cerita gitu, pokoknya 25 jam gitu loh, dan gue nggak bisa tidur gitu. Nah kemudian gue datang ke acara satu komunitas motor gitu, komunitas gue sendiri, dan sampai sekarang gue masih tergabung di komunitas tersebut gitu kan. Sampai sana tengah malam gitu loh, tengah malam, dan acaranya sudah bubar gitu loh. Dan ya mungkin karena anak motor gitu ya, maksudnya culture-nya udah biasa gitu ya. Bisa dibilang culture-nya sudah biasa gitu, dan gue dikira mungkin pacaran sama dia apa gimana, gue nggak tahu gitu kan, atau mungkin suami istri, bisa jadi gue dikiranya suami istri gitu, karena itu komunitas gue di Bekasi, dan waktu itu gue tinggalnya di Semarang. Waktu itu gue masih kuliah di Semarang sampai 2015 kan. Nah itu gue ditempatin di satu kamar gitu loh, dan gue gak bisa tidur gitu, karena gue nggak pernah, ya gimana ya, maksudnya itu teman gue sendiri gitu, dan agak kerasa awkward, dan ditambah lagi gue nggak dekat gitu loh sama dia. Jadi gue bukan teman dekat sama dia atau gimana gitu. Literally gue ditempatkan satu kamar waktu itu. Jadi a little bit wild gitu ya. Mungkin kalau kalian pikir pasti gue udah macam-macam segala macam, no. I didn't dare to touch her in any ways gitu. Jadi gue gak tidur gitu. Akhirnya gue bolak-balik gitu loh. Dia tidur, gue bolak-balik keluar gitu. Akhirnya gue merokok di luar segala macam. Literally I couldn't really close my eyes and take some rest. Dan kemudian paginya waktu itu udah dibilangin gitu kan. So ya untuk ini temen gue sebenarnya udah bilang apa namanya, lu tidur aja sekamar sama gue gitu. Gue percaya lu gak bakal ngapa-ngapain gue, intinya gitu. Dia udah bilang gitu. But well, I just can't trust myself gitu kan. Dan gue akhirnya gak bisa tidur gitu. Dia tidur kok gak gitu, sampai akhirnya subuh gitu kan. Gue sama temen gue ke musola gitu. Dia ikut sih, teman-teman gue yang dari Semarang itu ikut gitu kan. Dan akhirnya kita terpaksa balik, dan gue sempet tanya, kita mau mampir lagi gak ke Bandung gitu. Gue tanya gitu karena gue jujur udah gak kuat jalan gitu kan. Terus wah itu bener-bener mata gue udah gak kuat kebuka gitu kan. Dan dia bilang, gak usah, gue ada kuliah. Jam berapa? Jam 3. Terus apa pagi ya? Gue lupa. Gue ada kuliah gitu. Kalau nggak salah jam 3 gitu. Dan gue cuma punya spare waktu sekitar 6 jam. Gue harus dari Bogor ke Bandung gitu. And I was like, what the hell? God. Jadi benar-benar gimana ya? Jadi konteksnya itu hektik banget gitu kan. Terus akhirnya ya gue juga waktu itu ada kuliah, cuman kalau gue cabut-cabutan orangnya, jadi gue gak peduli sama kuliah gue sendiri gitu kan. Gue mendingan tidur gitu daripada gue celaka di jalan. But she is different. Akhirnya gue bilang, lu pokoknya gimana ceritanya harus tetap ada di motor ya, jangan sampai jatuh. Lu tidur juga gue tetap harus di motor. Fine kata dia, tetap harus di motor. Dan akhirnya gue gas ya kan, masuk Bogor, masuk Bandung gitu kan. Dari Bogor masuk Bandung Jatiwangi, terus masuk ke Cirebon. Nah, ada sesuatu yang unik di sini, karena dari Cirebon situ seharusnya udah masuk ke perbatasan dengan Tegal, Brebes, Pekalongan, segala macam, bla 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 bla, yang itulah. Sama Pemalang juga. Well, the last time I remember, I was riding at Cirebon, gitu. Jadi, dan gue sadar gue melek ya, gue melek itu. Waktu gue ngehantem lobang, itu gue inget banget itu di Pekalongan apa Batang, antara dua itu, antara Batang atau Pekalongan. Gue bener-bener skip antara Pemalang, Tegal, Brebes gitu. Gue skip 3 kota itu gitu. Gue nggak tahu gimana caranya gue survive gitu. Jadi gue bener-bener ngehantem lobang gitu kan. Gue ngantem lobang gitu, pelot gue sampai peang gitu kan. Terus kemudian
bahkan mekanik komunitas gue yang lain ya, komunitas gue yang ini waktu itu ada acara lagi minggu depannya kalau nggak salah gitu. Terus dia lihat keadaan motor gue, katanya motor gue rangkanya bengkok. Dia nanya gue jatuh dari mana, gue nggak jatuh. Gue cuma ngantem lubang dengan kecepatan sekitar 140 km per jam, 150 km per jam, karena waktu mata gue melek speedometer gue di 130 140. Benar-benar itu benar-benar kacau. Jadi gue tau gue gak harusnya bangga gitu, karena ini adalah ketawa yang ironi gitu ya. Jadi gue menertawakan kebodohan gue sendiri, dan untungnya waktu itu nggak ada yang celaka sama sekali, nggak ada yang celaka gitu. Hanya motor gue itu yang celaka. Motor gue peleknya depan belakang peyang, dan rangga gue bengkok. Nggak tahu gimana ceritanya rangka bisa bengkok gitu. Jadi waktu itu gue masih pakai KR 150 gitu. Jadi apa yang terjadi pada kejadian itu adalah gue waktu itu riding ya, gue udah gak kuat banget ngantuk, gue gak kuat banget nahan ngantuk, dan gue gak bisa tidur gitu, karena ya balik lagi gitu ya, gue gak kenal deket sama dia gitu loh. Walaupun sama-sama orang Bekasi, tapi ya gue gak begitu deket lah sama dia gitu kan. Jadi itu pure adalah kebodohan yang hakiki gitu ya. Tolong jangan ditiru gitu ya. Harusnya kalau lu riding lu istirahat, dan ini masa-masa gue masih ababil lah, sampai gue kuliah di Semarang itu masih gue ababil banget gitu kan. Dan gue nggak tahu ya gue harus berterima kasih sama hal ini atau enggak gitu. Tapi kalau nanti lu baca papernya, lu baca artikelnya, kenapa gue bilang tadi berkaitan dengan muscle memory. Jadi saat kita riding itu kita menggunakan muscle memory kita gitu. Jadi secara simpel gitu kan, kita ini manusia punya ada pandangan yang bisa menjudge depth atau kedalaman gitu, atau jarak gitu ya. Intinya jarak, kita bisa menentukan jarak dari pandangan kita. Terus kemudian jadi pandangan kita kan 3 dimensi gitu. Terus kemudian dari situ juga berarti kita juga ada sensor gitu, kemiringan tubuh segala macem gitu kan, apakah pergerakannya itu cukup atau enggak gitu ya. Sama kayak misalnya lu mau bawa motor gitu kan, nanti kerasa sendiri lah bawa motor. Waktu lu pede, motor lu gak akan jatuh, dan motor lu harus kaki lu turun gitu biar motor lu gak jatuh. Itu nanti pasti akan kerasa sendiri gitu. Jadi semuanya itu berdasarkan dengan muscle memory gitu loh. Dan saat kita masuk ke dalam proses macro sleep gitu ya. Jadi macro sleep itu sebenarnya gak lama ya. Biasanya itu cuma sepersekian detik atau 1 atau 2 detik gitu ya. Paling lama sekian menit gitu. Paling lama sekian menit. Which is impossible. Gua bisa ngelewatin Pemalang, Tegal, Brebes itu dalam waktu beberapa menit gitu. Karena itu satu kotanya aja sekitar 30 sampai 50 km gitu loh. Jadi gua nggak mungkin bisa menempuh jarak itu gitu loh. Jadi dalam waktu sekian menit gitu, minimal 1 jam gitu loh. Which is impossible kalau gue macro sleep dalam waktu 1 jam gitu. Artinya apa? Sebetulnya gue melek gitu ya. Cuma saat kita macro sleep dan kita sadar, setelah kita macro sleep kita sadar gitu ya, ada ingatan yang akan hilang gitu loh, karena otak kita itu sebenarnya sudah tidak mampu memproses gitu kan, dan akhirnya otak kita itu benar-benar bekerja hanya dengan muscle memory gitu loh. Jadi mata itu sudah tidak responsif gitu ya, bahkan dengan cahaya itu sudah tidak terlalu responsif gitu ya, tapi pergerakan itu masih kayak ngikutin alur gitu loh. Makanya palanya biasanya agak jatuh-jatuhan gitu, tapi badannya tetap tegak gitu loh. Dan biasanya tergantung gitu ya. Jadi semakin banyak jam terbangnya, maka dia akan semakin banyak, bukan semakin banyak ya, tapi kemampuan dalam muscle memorinya akan semakin bagus gitu. Gue nggak bilang gue expert gitu, karena gue yakin ada lagi yang jauh lebih expert dari gue gitu. Contohnya para pembalap, anak-anak touring, the real touring gitu, karena gue nggak pernah pakai box gitu loh. Yang kayak gitu-gitulah. Pasti ada yang lebih jago dari gue gitu. Dan gue termasuk yang noob. Cuma waktu itu kalau dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya ya, for your information, Kawasaki KR 150 ya yang hilang, yang punya gue yang hilang itu ya, itu dari gue beli sampai hilang, artinya dalam jeda 11 bulan gitu ya, karena waktu itu gue ingat banget hilang itu sebelum gue pengen bayar pajak ya. Itu sudah menempuh jarak 70.000 km, dan foto-fotonya juga masih ada gitu ya. Walaupun gue tahu odometer Ninja itu kacau, tapi ban depan gue udah digedein gitu ya. Jadi speedometernya sedikit akurat, atau akurasinya sekitar 95% gitu loh. Jadi 70.000, sebenarnya 78.000 gitu. Cuman karena ada deviasi mungkin dianggaplah 70.000 km gitu ya. Bayangin 70.000 km dalam waktu 11 bulan gitu loh. Jadi gue nggak tahu itu gue kemana aja dalam waktu 11 bulan. Pokoknya motor gue dipakai sekitar 70.000 km gitu loh.
gitu. Jadi itu yang menempa muscle memory gue segala macam gitu loh. Jadi kalau misalnya lu bawa motor gitu ya, dan katakanlah lu kurang pede dengan bawa motor lu gitu ya, apalagi lu habis jatuh, ya jangan kapok gitu loh. Jadi jam terbang ya, bisa dibilang jam terbang gitu loh. Dan ya itu gitu, kalau di defense riding gua, di video defense riding gua dulu itu gua pernah menjelaskan bahwa kita itu harus membuka mata apapun keadaannya. Itu harus dibiasakan gitu, karena setiap kita membuka mata kita akan tahu reaksinya seperti apa gitu. Dan itu akan sangat berguna gitu, karena itu nanti berurusan dengan muscle memory gitu loh. Jadi saat kita riding gitu kan, terus kita jatuh gitu ya, terus mata kita terbuka, kita tahu apa yang terjadi saat di situ gitu. Nah kemudian saat kejadian selanjutnya lagi, muscle memory kita hafal kalau kita melakukan manuver tersebut, maka kita akan terjatuh. Akhirnya kita tidak akan melakukan manuver yang sama gitu. Sebagai contoh, dulu waktu gue pertama kali awal-awal bisa bawa motor, gue masih suka pakai rem depan gitu kalau gue panik braking dan lain segala macam gitu. Sekarang enggak, gue lebih banyak pakai engine braking dan rem belakang dikocok gitu. Kadang-kadang pasti pakai kombinasi ban depan gitu loh. Tapi ban depan itu di rem gitu, kalau gue udah ngerasa udah hilang grip, gue langsung lepas gitu. Gue bener-bener lepas gitu. Jadi itu udah terlatih di muscle memory gue gitu loh. Jadi itu ya gitu. Jadi kenapa sih biker itu suka ada yang bilang, gue waktu itu pernah sampai 1 jam, gue pernah sampai 2 jam, gak ingat sama sekali, tiba-tiba lewat. Ya mungkin karena kalian itu kecapean gitu, dan itu udah waktunya kalian istirahat gitu, tapi kalian gak istirahat gitu loh. Dan gue ini ngalamin first hand gitu ya, dan untungnya gue gak celaka gitu loh. Dan itu adalah sebuah kebodohan yang gak bakalan gue ulangi lagi gitu. Sekarang gue riding lebih santai, gue jauh lebih santai daripada dulu gitu ya. Kalau gue dulu, jujur gue dulu riding agresif banget gitu ya. Nggak agresif dalam arti belok kanan kiri gitu, nyelip enggak. Tapi gue ngeliat jalanan kosong, lowong, pandangan terang, nggak ada yang nyebrang, gue langsung buka gas, bener-bener gaspol gitu ya. Makanya dulu gue kayaknya sering banget gitu ya upload top speed via GPS gitu loh. Sekarang kayaknya jarang banget gitu, hampir gak pernah malah. Jadi kalau gue ngupload ya fotonya itu lagi gitu. Tapi kalau dulu gue ngupload itu paling 2 hari 3 hari sebelumnya udah itu. Terus besoknya lagi coba lagi gitu. Ya mungkin karena waktu gue tinggal di Bandung gitu ya, terus gue udah jadi 2015 gue pindah ke Bandung, terus gue beli motor Ninja lagi. Ya gue lebih menikmati lah riding Ninja itu seperti apa gitu. Terus gak lama 2017 gue sempat naik ke kelas kasarnya moge gitu ya. Ada orang bilang moge gitu kan. Jadi gue lebih berhati-hati gitu ya, semakin dewasa lah gitu kan. Gue bukan apalagi sekarang gitu, gue bukan modelan kuliahan dulu kayak di Semarang gitu kan, tiap malam gitu kan keluar Ambarawa gas-gasan ya, itu blow on banget itu. Jadi ini video ringan aja, tapi gue gak tahu sepanjang apa, kayaknya panjang banget ya. Wah tuh 18 menit, paling ringan banget gitu. Ini gue cuma cari pengalaman aja, karena gue mau mengistirahatkan pikiran gue sejenak. Paling itu aja. Kalau lu senang dengan konten-konten gua tentang otomotif gitu ya, atau sharing-sharing seperti ini, silakan di subs. Kalau nggak senang ya nggak apa-apa gitu kan, bisa di dislike juga gitu. Kalau lu senang berarti bisa di like juga. Oke, paling itu aja dari gua. Dan sorry kalau gua mulai jarang update gitu, karena materi-materi yang dibahas beberapa waktu yang lalu itu selalu bahasan yang berat gitu ya, kayak toxic relationship, base-nya adalah psikologi, dan gue bukan sarjana psikologi. Kemudian COVID-19, di mana gue bukan dokter, gue bukan sarjana kesehatan masyarakat gitu loh. Dan ini pengumuman terakhir gitu ya, gue pengen banget bahas soal virologi gitu ya. Jadi kalau ada yang kenal dengan dokter hewan gitu ya, atau SSI di bidang biologi gitu ya, mungkin bisa kontak gue gitu ya. Gue nggak tahu adakah youtuber yang virologis kah atau enggak gitu. Sebenarnya bisa aja dibahas dengan dokter Akfa dan Indah kemarin gitu ya. Cuman dokter Akfa masih sibuk gitu kan. Jadi masih belum sempat gitu kan. Kalau misalnya memang ya lebih cepat lebih bagus lah gitu. Ya mungkin nanti dokter Akfa setelah bahasan itu akan melanjutkan lagi gitu kan, dan kita bahasannya lebih kaya lagi gitu kan, karena sudah ada materi sebelumnya yang sudah disampaikan gitu. Ya tapi kalau misalnya memang ada yang biologi gitu ya, sarjana sains di bidang biologi gitu ya, atau nggak sarjana sains juga ya, dokter hewan gitu ya, ada YouTube, nggak mesti YouTuber sih, tapi orang dokter hewan yang mau masuk Green Wombat gitu, yang berkenan masuk Green Wombat, silakan aja diberitahu kalau gue mau minta tolong tag video seputar virologi gitu ya, atau virus, penyebaran virus segala macam, karena menurut gue itu sangat amat penting di masa ini, apalagi ini masa new normal.
Paling gitu aja dari gua. Sekian dari gua, Green Mumbat out.